Halo Sobat Sepak Bola Mania, dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng Footbro Indonesia. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan, PSSI serius nggak sih manggil Weber? Iya, konon mengutip dari berita Football Abroad, bahwasanya PSSI ini kayak nggak serius ngundang Weber ya. Kita tahu Weber adalah pemain yang baru saja mendapatkan juara ya, menjadi champion di klubnya yaitu Sao Paulo. Ini saya baca dari Football Abroad ID yang juga dikutip dari pemain keturunan. Dikabarkan oleh ayahnya bahwa PSSI tidak lagi gubris Weber setelah ada permintaan untuk tambahan waktu untuk Weber agar bisa terbang ke Indonesia, karena Weber belum pernah keluar negeri sendirian dan tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi harus tunggu tersediaan waktu orang tuanya agar bisa diantar. Beda halnya kalau sudah dewasa, dan untuk saat ini Weber akan fokus di Sao Paulo, Brazil. Ya, harusnya ada perlakuan terhadap seseorang yang berbeda untuk pemain yang berada di luar negeri. Harus ada komunikasi yang bagus, juga karena tidak mudah bagi mereka bergabung ke seleksi tepat pada waktu misalnya. Kalau begini mah nanti basa-basi doang, mau pakai diaspora di Pildun, ujung-ujungnya nggak dipakai sama sekali. Alasannya pemain nggak gabung atau telat datang. Nah, ini sebenarnya masalah ini sebuah dilema ya guys. Dilema juga yang terjadi pada Mahesa Ekayanto. Untungnya kalau Mahesa Ekayanto ini bertepatan sekali antara pemanggilan kemudian harus terbang ke Indonesia dengan hari libur panjang musim panas. Jadi ya alhamdulillahnya waktunya ada. Tetapi juga bagi orang tuanya itu juga agak dilema kemarin. Karena apa? Karena memang semua ini kan karena juga penunjukan FIFA-nya serba mendadak, maka PSSI pun serba ya mendadak juga ya untuk manggil pemain-pemain yang di luar negeri atau ya mempersiapkan seleksinya dan segala macamnya. Tapi memang bagi yang di luar negeri ini harusnya PSSI mungkin ada semacam perlakuan khusus, dalam artian bukan untuk mau diperlakukan seolah-olah kita lebih spesial dari mereka, bukan, tetapi mengingat usia. Mahesa Ekayanto itu memang tinggi badannya aja, orangnya mah masih usia 15 tahun ya guys. Jadi don't forget kalau usia masih di bawah 17 tahun. 15 tahun memang jangkung banget. Dan itu orang-orang yang di luar negeri seperti Belanda juga, untuk anak yang masih di bawah usia, di bawah umur, harus mendapatkan izin dari orang tua, harus juga mengurus salah satu formulir di mana dia bepergian sendiri gitu kan. Nah, itu juga PSSI mungkin harus memikirkan hal itu. Jadi tidak bisa serta-merta undangan mendadak kemudian juga harus segera datang di pusat pelatihan. Karena kemarin walaupun rumornya sudah beberapa minggu sebelumnya ya, bahwa Mahesa ini akan dipanggil, tetapi mendapatkan tiketnya itu lumayan agak mendadak. Dan juga sayangnya sih tiketnya itu hanya diberikan untuk pemain saja, sedangkan untuk orang tuanya itu akomodasi, tiket dan segala macamnya dibiayai sendiri. Jadi harus dengan biaya sendiri. Nah, ini yang menjadi dilema juga ketika misalnya orang tua juga harus izin dari kerja, kemudian mungkin ada planning-planning lain yang sudah dicanangkan. Ya, banyak hal ya, makanya ini juga menjadi dilema. Itu yang saya bilang ini dilema, karena memang sesuatu yang tidak mudah sebenarnya. Kita mengerti bahwa PSSI kan ya rekeningnya minus ya. Jadi lebih banyak utangnya daripada duitnya. Jadi sisi lain kami juga mencoba untuk mengerti. Kayaknya kenapa
eh, video di Footbro kemarin itu ketika melepas Mahesa, karena ya benar-benar dari salah satu keikhlasan juga ya, keikhlasan karena ini untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu negara tercinta Indonesia. Inilah ya, jadi salah satu bukti bahwa kami diaspora walaupun tinggal di Belanda, anak-anak juga yang sudah lahir di sini, tetapi ya kecintaan mereka, kecintaan kita itu jangan kalian sepelekan. Meskipun anak-anak tidak bisa berbahasa Indonesia ya, atau kesulitan berbahasa Indonesia, jadi jangan kalian judge juga bahwa kita ini atau anak-anak kita ini ya kurang menghargai, kurang mencintai Indonesia. That is nonsense. Ya mudah-mudahan PSSI memberikan kesempatan kepada anak-anak yang mereka potensial, selama ini sudah bermain di luar negeri. Itu PSSI harus menganggap mereka ini sebuah permata. Lihat bagaimana Maroko sekarang ya, majunya pesatnya tim senior mereka, kemudian tim junior mereka juga baru menjuarai Piala Afrika. Kemudian ya di U17 juga mereka mengirimkan timnya ya, jadi lolos untuk ke pertandingan final. Itu mereka hampir atau banyak sekali dari pemain-pemainnya itu berkecimpung di Liga Eropa. Ya bukan kita mengeluh-elukan mereka yang atau anak-anak kita para diaspora yang bermain di luar negeri ya, dan bukan berarti saya mendiskreditkan sepak bola tanah air, tapi seperti di Belanda saja itu tempaannya sudah luar biasa gitu loh. Saya kira juga di Brazil juga seperti itu. Dari umur 5 tahun mereka ditempa dengan sebuah sistem kompetisi yang sudah sangat rapi, sangat baik. Untuk menuju divisi utama itu harus melalui level-level yang tidak mudah gitu. Apalagi bisa sampai kemudian diambil oleh klub profesional katakan gitu. Itu nggak mudah guys. Jadi perjuangannya, penerpaannya, pendidikannya itu ya saya pikir harus mendapatkan perhatian dan harus ya PSSI harus menganggap ini sebuah harta karun gitu. Saya pribadi yang meminta untuk PSSI juga memberi kesempatan kepada Welber dan kepada para diaspora yang berada dan bermain di luar negeri untuk ya mendatangkan mereka dan minimal memberi kesempatan untuk ikut seleksi. Mungkin itu aja untuk kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua netizen, semua follower, semua subscriber yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini bisa memberikan wawasan tambahan, pengetahuan, dan ya satu nilai ya. Salam dari Footbro Indonesia, sampai di video selanjutnya.